Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Haja Putri dengan NIM 2319121200015 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk pemenuhan tugas akhir dari mata kuliah Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat. Dalam video ini akan memuat 8 kompetensi dasar sarjana kesehatan masyarakat. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah deskripsi rinci dari kemampuan, pengetahuan, dan sikap yang diharapkan dimiliki oleh seseorang setelah mengikuti suatu program pendidikan atau pelatihan. Biasanya, kompetensi dasar digunakan sebagai panduan untuk merancang kurikulum dan mengevaluasi pencapaian hasil belajar. Lalu, apa saja 8 kompetensi dasar sarjana kesehatan masyarakat? Yuk simak videonya. 8 kompetensi dasar sarjana kesehatan masyarakat. Yang pertama, kemampuan untuk melakukan kajian dan analisa atau analysis and assessment. Kompetensi ini mencakup banyak hal, seperti kemampuan mendefinisikan masalah secara tepat, menentukan kegunaan dan keterbatasan data, mengevaluasi integritas, dan yang lainnya. Yang kedua, kemampuan untuk mengembangkan kebijakan dan perencanaan program kesehatan atau policy development and program planning. Mahasiswa Prodi Kesehatan Masyarakat bertugas mengumpulkan, meringkas, dan menginterpretasikan informasi tentang isu kesehatan. Selanjutnya, dapat memformulasikan kebijakan tentang kesehatan secara jelas dan padat, serta memutuskan tindakan yang sesuai dengan masalah yang dihadapi. Yang ketiga adalah kemampuan untuk melakukan komunikasi atau communication skill. Pembinaan kesehatan kepada masyarakat menjadi tugas utama sarjana kesehatan masyarakat. Tentunya, hal tersebut membutuhkan kemampuan berkomunikasi secara efektif, baik melalui tulisan, lisan, dan metode lainnya. Mereka harus dapat mempresentasikan informasi secara akurat tentang demografi dan statistik program kesehatan kepada masyarakat. Yang keempat, kemampuan untuk memahami budaya lokal atau cultural competency or local wisdom. Masyarakat memiliki budaya dan latar belakang yang beragam. Satu budaya dengan budaya lainnya pasti memiliki aturan yang berbeda. Oleh sebab itu, lulusan sarjana kesehatan masyarakat harus mampu menggunakan metode dan pendekatan yang tepat untuk berinteraksi secara efektif dan profesional dengan orang dari latar belakang berbeda. Yang kelima adalah kemampuan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat atau community dimension of practice. Adanya keberagaman dalam masyarakat menuntut sarjana kesehatan masyarakat mampu menggabungkan berbagai macam strategi untuk berinteraksi dengan orang dari latar belakang berbeda. Selain itu, mereka harus bisa menghimpun masukan dari masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan kebijakan dan program kesehatan. Yang keenam, memahami dasar-dasar ilmu kesehatan masyarakat atau Basic Public Health Sciences. Skill ini juga tak kalah penting. Mereka harus mampu mendefinisikan, menilai, dan memahami status kesehatan dalam populasi masyarakat, sekaligus dapat berkontribusi terhadap promosi kesehatan dan pencegahan penyakit. Kontribusi itu dapat diwujudkan melalui riset dan observasi langsung. Jadi, diperlukan pemikiran yang kritis sehingga dapat memberikan analisis secara tepat. Yang ketujuh, kemampuan untuk merencanakan dan mengelola sumber dana atau financial planning and management. Program kesehatan masyarakat pastinya membutuhkan anggaran. Ini tentunya membutuhkan kompetensi untuk mengalokasikan dana dalam program secara tepat. Perlu juga menentukan prioritas keuangan dalam menjalankan program kesehatan. Yang terakhir adalah kemampuan untuk memimpin dan berpikir sistem.
atau leadership and system thinking or total system. Masyarakat ibarat sebuah sistem yang terdiri dari banyak organisasi dengan karakter beragam, agar dapat melakukan penyuluhan dan memberikan informasi secara tepat. Dibutuhkan kemampuan kepemimpinan secara baik, juga dapat berpikir secara sistem sehingga tujuan program kesehatan dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga menambah wawasan kita tentang 8 kompetensi dasar seorang sarjana kesehatan masyarakat.